Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alung Ilsa Putri. Saya Setia Wulandari, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mewaspadai tentang ancaman terhadap kedudukan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis karena wilayah Indonesia terletak di posisi silang, yaitu 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan Australia, juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak bisa disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang Indonesia ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Berikut ini contoh ancaman di beberapa bidang. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. 1. Adanya paham komunisme. 2. Pengaruh liberalisme akibat globalisasi. 3. Masuknya kapitalisme ke sendi pemerintahan. Kedua, ancaman di bidang politik. 1. Separatisme dari dalam dengan atau tanpa senjata. 2. Adanya intervensi asing dalam dinamika percaturan politik Indonesia. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. 1. Adanya globalisasi perekonomian. 2. Masuknya investor-investor asing ke dalam SDA vital negara. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. 1. Isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. 2. Masuknya paham hedonisme. 3. Adanya pengaruh negatif globalisasi. Yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Pemberontakan bersenjata seperti yang dilakukan PKI. 2. Gangguan keamanan laut dan udara seperti penangkapan ikan secara ilegal dan pencurian kekayaan laut oleh kapal asing. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap impor Lexosbu dan KAM dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. A. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. C. Tidak bergantung badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. A. Selektif dalam memilih setiap yang datang dari luar negeri. B. Menciptakan kebinekaan di antara sesama rakyat. C. Negara mencegah setiap budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Atasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Tiap-tiap negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan penduduk. C. Menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sisihan kemerata. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.